Adabnya orang Betawi. Dia orang Betawi bukan. Keributan sempat terjadi dalam kunjungan calon gubernur Ridwan Kamil ke kantor Badan Musyawarah Betawi atau BAMUS Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024. Dalam video beredar, seorang warga mengatakan bahwa acara itu tidak menghargai warga sekitar. Alhasil saat Ridwan Kamil tiba sekira pukul 19.10 waktu Indonesia Barat, sejumlah warga yang mengenakan atribut organisasi masyarakat Ormas langsung menyampaikan protes atas kegiatan tersebut. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengatakan insiden penolakan yang sempat terjadi terhadap dirinya beberapa waktu lalu di Jakarta Timur hanya karena kurang koordinasi. Sembari berkaca-kaca, politisi Golkar Airin Rahmidiani mengucapkan terima kasih kepada PDIP yang telah mempercayakan dirinya maju di Pilkada 2024. Airin mengaku yakin partainya memahami apa yang menjadi keputusannya saat ini, meski akan berseberangan dengan keputusan Golkar. Sebenarnya sudah ada komunikasi dulu dengan Pak Bahlil terkait ini. Dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, menarik bicara tentang Pilkada Jakarta dan Pilkada Banten dalam Pilkada serentak 2024 ini. Sebab pada Pilkada Jakarta dan Pilkada Banten ini tampak sekali di sini hebohnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang disodorkan, yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau oleh pihak penguasa. Di Jakarta misalnya, di Jakarta calon gubernur, wakil gubernur, usungan Koalisi Indonesia Maju atau KIM diimpor dari Jawa Barat. Ridwan Kamil yang adalah mantan gubernur Jawa Barat. Dan kita tahu Ridwan Kamil ini sangat diinginkan oleh warga masyarakat Jawa Barat untuk kembali memimpin Jawa Barat. Setidaknya dapat dilihat dari elektabilitas Ridwan Kamil yang merupakan tertinggi dari hasil survei dibandingkan dengan elektabilitas tokoh-tokoh lain yang bakal maju di Pilkada Jawa Barat. Tetapi entah mengapa Ridwan Kamil diimpor dari Jawa Barat ke Jakarta. Publik melihat kedatangan Ridwan Kamil ke Jakarta tak lain untuk menyingkirkan tokoh yang sangat diinginkan oleh warga Jakarta untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan, yakni Anies Baswedan yang adalah Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 lalu. Anies Baswedan merupakan pemegang elektabilitas tertinggi dari seluruh tokoh-tokoh yang bakal maju di Pilkada Jakarta sekarang ini. Anies memang tersingkir karena seluruh partai diborong oleh Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Ridwan Kamil. Ketika muncul putusan MK nomor 6070 yang memungkinkan satu-satunya partai PDIP mengusung Anies. Anies juga tidak jadi berangkat ke Pilkada Jakarta dengan kapal PDIP. Banyak yang mengatakan lagi-lagi karena ada upaya menyingkirkan Anies dari kekuatan di luar PDIP.
Ridwan Kamil berpasangan dengan Suswono, kader PKS. Kita tahu PKS pada pemilu 2024 pemenang pemilu di Jakarta. Tetapi persoalannya sekarang, pendukung Anies Baswedan di Jakarta tampaknya sulit untuk memberikan dukungannya kepada Ridwan Kamil Suswono. Karena pengikut Anies atau pendukung Anies di Jakarta sangat marah, sangat kesal, sangat kecewa kepada PKS. Karena PKS meninggalkan Anies Baswedan pada Pilkada 2024 ini dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Sedangkan pendukung Anies rata-rata atau boleh dikatakan sebagian besar adalah pemilih PKS. Ini dilemanya sekarang ini. Sehingga kita melihat di mana-mana pasangan Ridwan Kamil Suswono banyak ditolak oleh warga masyarakat di Jakarta. Penantang Ridwan Kamil Suswono adalah pasangan calon gubernur wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno dari PDIP. Kendati pun sekarang ini Pramono Anung hanya dengan satu partai PDIP melawan Ridwan Kamil Suswono yang didukung 12 partai, tetapi banyak sekarang ini yang meramalkan bahwa yang kemungkinan besar akan memenangkan Pilkada Jakarta pasangan Pramono Anung Rano Karno. Kenapa demikian? Karena kekecewaan rakyat Jakarta terhadap Kim yang memborong partai yang terkesan untuk menyingkirkan Anies. Tampaknya sulit warga Jakarta untuk mendukung pasangan yang diusung 12 partai ini. Tetapi bukan tak mungkin mereka jika tidak memilih ketiga calon seperti gerakan anak abah yang memunculkan ide pilih semua calon sekarang ini, besar kemungkinan akan memilih Pramono Rano Karno. Lagi pula rakyat sekarang melihat pasangan Pramono Rano agak lebih cenderung berkomitmen untuk melaksanakan program-program Anies Baswedan dibandingkan dengan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Terutama tentang program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil, dengan rakyat miskin kota. Pertama, rakyat Jakarta melihat PDIP lebih dikenal dengan Partai Wong Cilik, partainya rakyat kecil. Yang kedua, melihat perjalanan kepemimpinan PJ Gubernur sekarang ini yang boleh dikatakan tidak begitu bersimpati dengan program-program kerja Anies ketika dia menggantikan kepemimpinan Anies selama ini. Contoh apa yang diinginkan oleh rakyat kecil di Kampung Bayam. Mereka menginginkan dapat menempati rumah yang telah disediakan selama kepimpinan Anies Baswedan, yang tinggal hanya lagi memberikan kunci saja kepada mereka. Tetapi selama kepimpinan Heru Budi,
pemberian kunci itu tidak terwujud. Sehingga mereka hidup dengan sangat menyedihkan. Belum lagi contoh-contoh yang lain, program Anies yang sangat pro rakyat. Kalau kita lihat di Provinsi Banten, Koalisi Indonesia Maju nyaris memborong semua partai untuk pasangan calon Andra Soni Dimyati Natakusuma. Andra Soni dari Partai Gerindra, sedangkan Dimyati Natakusuma dari Partai PKS. Sempat dulu heboh pada saat proses pendaftaran ke KPUD Banten. Yang bikin heboh waktu itu, Airin Rahmidiani, kader Golkar yang pernah menjadi wali kota Tangerang Selatan 2 kali periode, yang terbilang sukses, memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan tokoh-tokoh lain di Provinsi Banten untuk calon gubernur Banten. Tetapi tiba-tiba Koalisi Indonesia Maju yang di dalamnya juga ada Partai Golkar sendiri menyampingkan Airin, mengusung Andra Soni Dimyati Natakusuma. Melihat kondisi ini, PDIP tampaknya tahu bahwa rakyat Banten mayoritas menginginkan Airin memimpin mereka. PDIP lantas mendeklarasikan dukungannya kepada Airin yang berpasangan dengan kader PDIP Ade Sumardi. Heboh waktu itu. Beberapa hari kemudian setelah deklarasi Airin Ade di kantor DPP PDIP di Jakarta, muncul kejutan dari Partai Golkar. Partai Golkar menarik diri dari Koalisi Indonesia Maju. Dia berbalik arah kembali mendukung kadernya Airin Ade untuk calon gubernur wakil gubernur Banten. Mengejutkan sekali waktu itu ketika Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Maju. Dia tidak lagi mendukung pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma. Dia berbalik mendukung kadernya Airin. Kalau kita dengar bisik-bisik dari publik di Provinsi Banten, untung saja Golkar cepat sadar dan cepat berbalik memberikan dukungan kepada kadernya. Kalau tidak, dapat kita bayangkan nasib Partai Golkar di Provinsi Banten ke depan. Sebab harus kita ketahui, keluarga besar Airin adalah yang telah sangat berjasa membesarkan Partai Golkar di Provinsi Banten. Mulai dari Tubagus Hasan Sohib, ayah Ratu Atut, yang merupakan orang yang sangat berpengaruh di Provinsi Banten. Karena dia adalah seorang jawara Banten, seorang pengusaha dan politisi Partai Golkar di Banten, sampai kepada Ratu Atut yang sudah sangat terkenal di Provinsi Banten, sampai kepada Airin sekarang ini adalah orang yang telah membesarkan Partai Golkar di Banten selama ini.
kalau sempat saja Golkar meninggalkan Airin kemarin ini, dapat kita bayangkan nasib Partai Golkar di Banten di masa mendatang. Apalagi kalau sempat keluarga besar Airin berpindah ke PDIP gara-gara kecewa dengan sikap Partai Golkar yang tidak mendukung kadernya sendiri yang punya elektabilitas tertinggi di Provinsi Banten, tetapi mendukung kader dari partai lain. Sahabat BN, karena itu sekarang ini kelihatannya di Provinsi Banten sangat besar kemungkinan Airin akan memenangkan Pilkada Banten ini. Jika dilihat dari perkembangan dukungan rakyat di Banten saat ini. Yang jadi pertanyaan sekarang ini sahabat BN, akankah Koalisi Indonesia Maju terjungkal di Jakarta dan di Banten dalam Pilkada serentak 2024 ini apabila sempat terjadi apa yang kita katakan ini, Koalisi Indonesia Maju kalah di Jakarta dan kalah di Banten. Bukan tidak mungkin ini akan sangat berpengaruh kepada Koalisi Indonesia Maju sendiri ke depan untuk Indonesia. Sebab bagaimanapun Jakarta merupakan barometer politik untuk Indonesia saat ini, yang sama sekali belum sedikit pun bisa ditandingi oleh Pasir Penajam, ibu kota negara Indonesia yang baru, IKN. Sama sekali belum bisa ditandingi oleh IKN pamor Jakarta sebagai barometer politik Republik Indonesia. Sedangkan Provinsi Banten adalah provinsi penyangga utama Jakarta sebagai barometer politik di Indonesia. Dapat kita bayangkan jika nanti Ridwan Kamil Suswono terjungkal di Jakarta, dan akan tambah parah lagi jika sempat nanti Andra Soni Dimyati Natakusuma terjungkal pula di Banten. Sahabat BN, percaturan politik ini sangat menarik kelihatannya, dan besar kemungkinan akan sangat panas pilkada dua provinsi ini. Sangat panas nanti. Tetapi yang diinginkan oleh rakyat tentulah jangan sampai ada upaya menghalalkan segala cara untuk memenangkan pilkada di Jakarta, di Banten. Demikian juga untuk seluruh wilayah Indonesia. Jangan sampai ada upaya menghalalkan segala cara, melakukan politik-politik kotor yang curang untuk memenangkan pilkada. Lebih baik kalah terhormat daripada menang tetapi mendapat sumpah serapah dari rakyat. Demikian sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.